स्टोरियों के युवा के दिलों को क्यों गुदगुदाए ये रोग ब्यूटीफुल सा है फंसा के हमको ये हमी पे मुस्कुराए I'm gonna talk about the nights when I met her in a car She saw my face beneath the traffic lights I'm gonna talk about the day we were loitering in the park Spending time beneath the blue moon sky I'm gonna talk about the days we were loitering in the park I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I like to be weighing my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed when we play our roles and ignore the problems. I wish I knew. wafat, jadi yatim. Beliau langsung ditempa oleh ibu. Ini loh pentingnya. Makanya kita kalau akan menikah pilih perempuan yang solihah. Karena perempuan ibu itu merupakan madrasah yang pertama bagi sang anak. Ini lihat, ya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, abah beliau diperintahkan gurunya untuk berada di Mekah. Kemudian apa? Yang memelihara Habib Ali siapa? Ibunya beliau. Termasuk Imam Bukhari. Abahnya meninggal ketika beliau masih kecil, kemudian yang memelihara, yang mentarbiyah adalah ibunya beliau. Beliau tadi itu mendapatkan ilham dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan hadis ketika beliau berada di satu tempat milik orang soleh yang di situ banyak terkumpulkan kitab-kitab. Beliau masuk ke sana, nggak tahu ada urusan atau apa. Disitulah beliau mendapatkan ilham dari Allah untuk mengumpulkan hadis Nabi, membukukan hadis Nabi. Perhatikan, tempat yang baik, bekasnya orang-orang soleh, ya. Bahkan rumahnya orang soleh, tempat sujudnya orang soleh, masjidnya orang soleh,
ini lebih afdol dibandingkan kuburannya. Kenapa? Kalau kuburannya hanya tersimpan jasad mulia beliau, sedangkan di sini bekas beliau menangis kepada Allah, tempat sholatnya, tempat mengajarnya. Dan ini yang didapatkan Bukhari. Beliau datang ke tempat satu orang alim, di tempat orang alim tadi itu beliau mendapatkan ilham untuk mengumpulkan hadis. Sampai tahu kitab Sahih Bukhari itu beliau selesai mengumpulkan itu ketika beliau umur 16 tahun. Umur 16 tahun beliau menjadikan kitab Sahih Bukhari ini. Bahkan sampai dikatakan beliau tadi itu hafal 1000 hadis ketika beliau umur 5, riwayat 6 tahun. 1000 hadis, Pak. Beliau kalau ngapalkan itu saral dan kayak orang baca Fatihah gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu umur 5-6 tahun sudah hafal 1000 hadis. La haula wala quwwata illa billah. Kita orang an-nadhafatu minal iman, al-haya'u minal iman. Pokoknya minal iman tok. Utlubul ilma walau bisin. Apalagi? Ini 1000 loh, Pak. 1000. Perlu kita tahu ini. Miskin dan penganggur terdampak. Seperti Yayasan Bantuan Kemiskinan Yogyakarta. Hadis, menjadi imam ilmu hadis, beliau itu disebutkan di sini ada 4 sifat. Ini pegang Pak, 4 sifat. Meskipun kita ya mungkin ya wallahu alam kalau fadlullahil wasi, cuma kalau seperti Imam Bukhari ku koyok potongannya tidak ono ya, sepertinya gitu ya. Cuma minimal jadi orang mulia. 4 ini yang membedakan Imam Bukhari dengan yang lainnya. Apa yang pertama? Yang pertama, al-iqbalu alal ilmi. Beliau itu siap untuk nerima ilmu. Lah kita orang kan enggak kadang-kadang. Maaf, ini ngomong anak pribadi. Kalau datang ke majelis, kalau hujan, berhenti majelis. Ada gangguan sedikit, berhenti majelis. Imam Bukhari sifat yang pertama, al-iqbalu alal ilmi. Sampai dikatakan beliau itu ketika melaksanakan haji dan umroh, beliau itu tinggal di Mekah setelah haji dan umroh 18 tahun, Pak. 18 tahun tinggal di Mekah, kemudian apa? Berpindah-pindah dari satu tempat untuk mencari ilmu. Dan tertulis di sini beliau tadi itu wa kataba an aktsari min alfi syaikhin. Bahkan beliau itu pernah menulis faedah-faedah ilmu lebih dari 1000 guru. Ya oh, Bapak deh. 1000 guru loh ini. 1000. Kalau kita dengarkan tadi ya, Hai Muhammad bin Hadi, tahaddusan bin ni'mah. Juga semuanya para habaib ini pasti ke atasnya itu ada. Hai Muhammad bin Hadi itu merupakan salah satu gurunya Habib Muhsin. Hai Muhsin bin Alwi. Habib Abdul Qadir itu dulu satu kelas sama Habib Abdul Qadir, sama Jadi Muhsin bin Alawi Asgaf. Juga dengan abahnya Ustaz Taufik. Habib Abdul Qadir bin Husin. Itu satu teman. Di tempat Hai Muhammad bin Hadi Asgaf di Sewun. Jadi kalau kita orang ini gini, Pak, kalau bahasa kita gini ya, ini ada faedah, kalau inti ke sana inti dapat faedah nanti 10 juta misalnya, otomatis kan meskipun panas, meskipun dingin, meskipun malam, meskipun bagaimanapun kita berangkat 10 juta, Rek. Cuman kalau Imam Bukhari bukan ini, ilmu 1000 guru nulis faedah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Beliau tadi itu al-jiddu fi tahsilil ilm. Beliau semangat untuk mendapatkan ilmu agama. Sampai dikatakan beliau tadi itu pernah suatu malam bangun dari tidurnya, fayuqidus siraj, beliau menyalakan lampu, wa yaktubu al-faidata tamurru bi khatiri. Tengah tidur bangun, nyalakan lampu, nulis sesuatu yang difikirkan ketika tanda kutip tengah tidur. Jadi tengah tidur bangun, tek, lu ada faedah ini, belum mana tulis. Nyalakan lampu, nulis faedah tadi itu malam-malam. Kemudian apa? Tsumma yudfa'u sirajahu. Pateni lampunya, dimatikan lampunya. Tek. Tsumma yanamu, tidur. Tsumma yakumu, kemudian bangun lagi. Maratan ukhra. Oh, iya, faedah ini belum tulis. Nyalakan lagi lampu, tek, tulis lagi. Tulis. Kenapa? Selesai, matang lagi, tidur. Bangun. Loh, iya, masih ini. Nyalakan lagi. Itu kejadian sampai hampir 20 kali setiap malam. 20 kali. Yo, porek potongan kok ini wis. Ya. Kira-kira ojo santri nih, ustate kok ngene ndak kira-kira. Hah? Jangankan santrinya, ustate ki apa kira-kira? Semangat, Pak, semangat. Sampai dikatakan Imam Muslim juga, Imam Muslim yang tingkatan kedua itu kalau nulis sesuatu sampai beberapa kali ganti imamah. Karena apa? Saking nikmatnya nulis, deket dengan lampu, lampunya dengan api, lupa sampai kebakar beberapa kali ganti imamah. Lah kita orang rame Pak sak kampung. Yang ketiga, ini memang ilham dari Allah ini. Dan ilham ini bisa didapatkan Pak, jangan khawatir. Apa itu? Guwatul hifdhi. Guwatul hifdhi, kekuatan hafal. Perhatikan, siapa orang yang jaga 2 waktu ini, maka dengan izin Allah dia tidak akan diberikan oleh Allah penyakit lupa atau pikun. 2 waktu. Apa itu? Ba'da subuh sampai isyraq. Kemudian apa? Waktu tenggelamnya matahari. Siapa yang di 2 waktu ini digunakan untuk membaca Al-Quran, maka Allah akan menyelamatkan otaknya sehingga dia tidak akan menjadi orang pikun sama sekali. Kalau dia masih muda, dia akan diberikan gampang untuk mengingat ilmu-ilmu yang dia dapatkan. Makanya santri kan ngono Pak, ada subuh ya macam-macam lah, ada yang tidur, ada yang ini, tidak apa-apa, proses insya Allah. Sampai dikatakan apa? Waqad dzakaru annahu kana yanturu fil kitab marratan wahidatan fayahfatuhu min nadratin wahidatin. Beliau kalau ini ngafal itu, buka satu kitab. Lihat, set, baca, tutup, hafal. Ini bukan Imam Bukhari juga, Pak. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih Malang seperti itu. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Salah satu karomahnya itu, cuma karomah ini Pak dari semangat. Lek kita orang kan tanya nanti kan, Bib, bacaannya apa ya supaya sering hafal? Lah, ini kepingin instan. Duduk mangan mie instan nih, Rek. Ada proses. Ada proses. Semangat dulu, sulit dulu, baru mendapatkan kemudahan. Dan beliau yang keempat diakui sebagai Amirul Mukminina fil hadis. Kenapa? Pernah suatu saat beliau masuk ke daerah Samarkandi, berkumpul di situ 400 ulama hadis. 400 ulama hadis. Mereka nyusun sanad hadis dan mengacak-acak itu sanad hadis. Mengacak-acak sanad hadis. Maka ketika itu beliau dipanggil, dengarkan seperti itu, diuji. Satu orang menyampaikan 4 hadis. Dari 400. Satu orang
hadis. 100 hadis dengan sanad dan matan yang diacak-acak. Beliau kepingin diuji, katanya imamnya hadis, imamnya ini, ya pantas kan. Mereka tanya, apakah benar imamnya hadis? Didatangkan, datang beliau, dengarkan. Ini imam, ini ada 100 orang mau nyampaikan hadis gimana? Oh iya, orang yang pertama disebutkan, matanya kacau sudah, gitu. Sanadnya kacau, matanya kacau. Kata beliau, tidak pernah dengar hadis. Tidak pernah dengar. Wallahu a'lam. 1, 2, 3, 4. Semua jawabannya wallahu a'lam. Meski Imam Malik menyatakan wallahu a'lam separuh ilmu, Pak. Jadi sampai takoni ilmu tidak ngerti, wallahu a'lam, dapat separuh ilmu sudah. Masya Allah. Alim separuh, ya. Wallahu a'lam. Supaya apa? Supaya tidak gampang jawab gitu loh. Beliau apa? Wallahu a'lam. Orang kedua, 1, 2, 3, 4, wallahu a'lam. Semuanya wallahu a'lam. Ya otomatis kan grundel, Pak. Grundel. Di sini ada. Cuman anak tambahan sendiri. Grundel. Ngomong. Ya kalau cuma wallahu a'lam semuanya bisa. Oh, bondo wallahu a'lam toh. Sudah selesai 100. Apa beliau? Berdiri. Orang yang pertama ini hadisnya yang menyebutkan gini. Sanadnya seperti ini, hadisnya seperti itu salah. Yang benar seperti ini. Hadis yang kedua, gini, salah itu, harusnya gini. Jadi nyebutkan kesalahan dan dibetulkan dalam satu majelis. 400 hadis dalam satu majelis. Ayo, kira-kira si ate di warata Imam Bukhari kok ngawur rek. Lihat bagaimana kehebatan beliau. Maka dengarkan seperti itu, langsung mereka mengatakan, maka engkau berhak, memang pantas kalau engkau dikatakan sebagai orang pemimpin, amirul mu'mina fil hadis. Engkau pemimpinnya dalam ilmu hadis. Dan beliau, Pak, jelas orang soleh, Pak. Dalam Sahih Bukhari itu terkumpulkan sebanyak 7.275 hadis. Yang itu dipilih oleh beliau dari 600.000 hadis. 600.000 hadis diseleksi oleh beliau, diseleksi. Setelah jadi satu kitab dan disebarkan dulu. Diteliti lagi. Revisi yang kedua. Sudah jadi, dilihat lagi. Revisi yang ketiga, baru muncul kitab Sahih Bukhari itu. Jadi prosesnya dari 600.000 menjadi 7.275 hadis itu melalui 3 tahap. 1 jadi direvisi, 1 lagi jadi direvisi, baru yang ketiga yang kita gunakan sekarang ini. Yang kita dengarkan ini. Dan beliau tidak mendengarkan satu hadis, kecuali mengambil wudhu, sholat 2 rakaat untuk minta istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tahu, hadis yang dikumpulkan 600.000 hadis. Berarti ping loro kali 2 rakaat, berapa rakaat itu? Bukan cuma segala keilmuan loh ya, ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi istikharahnya itu setelah beliau mendapatkan ilmu, diteliti, baru istikharah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Komplit, Pak. Ya. Beliau pertama kali menulis kitab sahihnya itu pertama kali di 2 tempat. Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi. Setelah selesai, walam yata'ajjal ikhrajuhu linnas. Walam yata'ajjal ikhrajahu linnas. Enggak cepet-cepet. Ini hasil karya anak. Enggak. Ditunggu dulu. Ba'da'an faraghi minhu. Setelah tulis semuanya itu, enggak langsung ini loh karang bahasa kita apa? Mahakaryanya. Enggak, Pak, ditunggu dulu. Di murojaai, dilihat lagi sampai tadi itu 3 kali. 3 kali baru diberikan. Nah, memang orang alim, Pak, orang alim. Musibah yang paling besar itu yang ditimpakan kepada makhluknya Allah, yaitu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena orang yang beliau cintai.
Imam Bukhari itu yang hebatnya seperti itu juga terkena fitnah. Sampai beliau itu meninggal dalam keadaan terfitnah. Terfitnah. Makanya kita ngomong ya, Habib, ana ini jadi takmir musola. Takmir musola, iya. Kok difitnah ini? Ojo maning takmir musola. Imam Bukhari difitnah. Imam Bukhari difitnah. Opo maning kita orang? Imam musola ndak. Ya biasa itu Pak, biasa di katanya Imam Syafi'i, kalau engkau ingin mendapatkan keriduan sama manusia, itu ghoyatun lah tutruk. Pengharapan tidak akan bisa diterima Pak, tidak akan bisa diterima. Jalan aja, tidak bertentangan sama Allah dan Rasul, jalan, biarkan, tidak ada masalah. Dicaci maki, alhamdulillah, jazakumullah khair, terima kasih. Atau seperti Imam Ali Zainal Abidin, dicaci maki, muridnya mau marah, mau berdiri, diam dulu, didengarkan. Sudah, jazakumullah khair. Ente tahu enggak, yang ente sampaikan dari kejelekan-kejelekan ke anak itu masih sedikit yang dibuka sama Allah. Sebetulnya yang buruk itu masih banyak, tapi ditutup sama Allah. Dan kamu karena sudah memberitahu kepadaku tentang kekurangan diriku, maka engkau berhak mendapatkan hadiah dariku. Dituntun nang omai, dikasih uang 1000 dinar. Lagi kita orang tidak dikonan dukun aja pantas ya. Biasa Pak, biasa fitnah biasa. Jangan mundur, biasa. Pokoknya dalam koridor Allah dan Rasul. Coba lakra, Allah dan Rasul. Bismillah, jalan. Imam Bukhari sampai kuatnya fitnah. Ketika itu terjadi malam Sabtu, ketika sholat Isya, ketika malam takbiran, beliau sholat. Di tengah sujudnya beliau berdoa, ya Allah, kalau memang fitnah ini lebih baik aku kembali ke hadiratmu ya Allah, maka cabutlah rohku sekarang ini ya Allah. Langsung tengah sujud malam takbiran, ketika itu malam Sabtu, beliau tidak bangun dari sujudnya, wafat dalam keadaan sujud. Dan beliau umurnya beliau itu 52 Pak. Allah. Dikafani dengan 3, tidak ada gamisnya, tidak ada imamahnya, ya seperti orang biasa itu Pak. Dikafani 3 biji ya. Kemudian apa? Allah menunjukkan hina madufina fahat min qabrihi raihatan ghaliyatan atyaban min rihil misik. Ketika beliau dibawa ke kuburan, dari kuburannya beliau memancar bau yang amat sangat wangi, melebihi dari bau minyak misik. Sumadama dari keayaman, itu terjadi beberapa hari. Bau wangi tadi itu. Kenapa? Summa ju'ilat turasaraya baydha'um bihidai qabri. Di samping kuburannya itu ada seperti tiang putih tapi dari cahaya nembus ke atas. Kalau yang disampaikan Habib Husin kemarin yang di Pasuruan, dari dada beliau. Ini riwayat di samping kuburannya beliau, cahaya tadi itu naik ke langit beberapa waktu itu. Oh maaf, umurnya beliau itu sintaini wasittina sana. Umurnya beliau itu 62 tahun. 62 sintaini wasittina. 62 tahun. Kalau dari kemarin yang di Habib Husin berapa? 63 tahun katanya riwayat. Ini 62. Kemudian yang terakhir beliau tadi itu ya sampai dikatakan Imam Bukhari yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Umar Hashim. Beliau ini merupakan pimpinan dari Jami'atul Azhar. Zamannya itu beliau itu merupakan apa? Dekannya Al Azhar. Beliau menyebutkan bahwasanya beliau ini menyatakan tidak ada satupun yang mampu untuk menandingi Imam Bukhari. Tidak ada satupun. Saya ngomong dekan loh ini.
Bukan orang kopian loh ini. Orang dekan Al-Azhar. Tidak ada satupun yang mampu untuk menandingi Imam Bukhari. Bahkan beliau mengatakan bahwasannya Imam Bukhari itu karomahnya mulai kecil. Ketika kecil beliau tadi itu a'ma, dalam keadaan buta. Kemudian apa? Dalam keadaan butanya seperti itu, ibunya waja'an Nabi Ibrahim liwalidatih. Bukan mimpi, Pak. Datang Nabi Ibrahim kepada ibunya dalam keadaan yaqodotan. Riwayat yang lain, wa fi riwayatin fil manam. Fil manam riwayat yang lain, dalam mimpi. Bahwasanya wa basyaraha bi anna ibnaha qad adalahul basar. Ibunya nangis sama Allah, gimana anakku kok jadi buta gini ya Allah. Malam itu ketemu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Kamu jangan khawatir, anakmu sekarang yang tengah tidur ini sudah kembali, tidak buta lagi, sudah sembuh dari butanya. Ditunggu sama ibunya, bangun dari tidur, didapatkan beliau sudah dalam keadaan melihat, hilang penyakit butanya. Alhasil, kalau kita mau meniru Imam Bukhari, maaf, dari segi keilmuan, kekuatan hafalan agaknya sulit. Tapi bisa kita tiru bagaimana semangatnya Imam Bukhari untuk mempelajari ilmunya Rasulullah. Ya. Bagaimana Imam Bukhari semangatnya untuk mendapatkan dari ilmunya Rasulullah. Perhatikan Pak, di Hadramut, semoga kita bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa Hadramut, umrah insyaallah, haji insyaallah. Ada di sana itu namanya Syekhah Sultanah binta Ali Az-Zubaidi. Di antara karomahnya beliau tadi itu, Syekhah Sultanah itu, kalau ingin bertemu sama Nabi, kapanpun bisa ketemu, yaqodotan, bukan mimpi, yaqodotan. Sampai pada zamannya beliau, ada orang misalnya, ya Syekhah Sultanah, saya ini mau pindah rumah, kira-kira hari apa yang bagus? Tunggu sebentar, masuk ke dalam kamarnya, sholat 2 rakaat, yaqodotan sama Nabi. Ngomong, Nabi ada fulan itu tanya, kira-kira pindah rumahnya kapan yang bagus? Oh hari ini keluar. Tadi Nabi ngatakan seperti ini. Ya Pak. Ada magom yang lebih tinggi dari ini? Yaqodotan lu sama Nabi. Tidak main-main lu ini. Yaqodotan sama Nabi. Ya. Imam Sya'rawi pernah mengatakan apa? Kalau orang diberikan kekuatan 40 kekuatan orang terkumpul dalam satu orang untuk ketemu sama Nabi, yaqodotan, belum tentu kuat. Bisa jadi dia langsung geblak, Pak. Tapi lihat Syekhah Sultanah. Apa sebabnya? Tahu tidak sebabnya? Kenapa beliau diberikan kemuliaan seperti ini? Syekhah Sultanah itu seorang yang mempelajari ilmunya Rasulullah, datang ke gurunya, kemudian apa? Duduk di gurunya, fawaid dari gurunya ditulis. Ada tempat situ orang alim, didatangi, belajar ilmu, tulis lagi. Gara-gara seperti itu, datang ke alim tulis, maka suatu malam beliau mendapatkan hatif itu sesuatu, tidak ada suara, tidak ada wujudnya, cuma suara. Dikatakan apa? Apa yang kau inginkan minta? Apa jawaban beliau? Aku tidak tahu apa yang aku minta, tunggu sampai besok, aku mau datang ke guruku, aku mau bermusyawarah sama guruku. Ya weh, sudah datang hatif loh, kemuliaan loh, tidak langsung. Berikan ya Allah pondok yang lebih besar dari guruku ya Allah. Berikan harta lah, katanya tunggu dulu, tunggu sampai besok, aku datang ke guruku, aku tanya kepada guruku, apa kira-kira yang aku akan minta. Paginya datang ke gurunya, cerita, guru tadi malam mana gini, kira-kira apa yang aku minta? Apa katanya gurunya? Di muka dunia ini tidak ada sesuatu yang mulia kecuali untuk bertemu dengan Nabi dalam keadaan yaqodotan. Kau minta itu, katanya. Baik guru, Nabi yaqodotan, dikabulkan. Setiap malamnya setelah kejadian itu sampai wafatnya selalu yaqodotan dengan Nabi. Karena apa? Lagi-lagi Pak, karena apa? Ilmu